Pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan kajian terkait dengan tarhib Ramadan, di mana sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dipahami dan dipedomani oleh Muhammadiyah, bahwa kita akan memasuki Ramadan, yaitu insya Allah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025. Insya Allah kita pada hari Jumat ya, malam kita sudah mulai sholat tarawih. Dan insya Allah bisa dipastikan bahwa nanti kita akan memulai puasa itu dengan bersama-sama sesuai dengan hitungan yang ada di maklumat PP Muhammadiyah. Hampir bisa dipastikan nanti kita memulai puasa itu bersama-sama. Dan insya Allah juga nanti kita mengakhiri puasa hampir bisa dipastikan bersama-sama pula. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa yang datang kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah dengan lebih sempurna. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita masuk di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan? Ini yang menjadi penting ya. Ada setidaknya 3 persiapan yang bisa kita lakukan ketika kita mau masuk di bulan Ramadan. Ya. Walaupun kalau orang-orang dahulu, orang-orang Jawa dulu ya, memasuki awal Ramadan itu dengan mempersiapkan baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik misalnya kita menemukan orang-orang dahulu itu dengan mandi, atau dalam tradisinya sering kita sebut dengan istilah padusan ya. Kenal Pak istilah padusan Pak? Padusan itu biasanya mandi bareng-bareng di tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai mandi bersama. Misalnya sendang atau di tempat ya yang banyak orang mandi gitu ya. Maka biasanya kalau di akhir-akhir Ramadan ini ya, tempat-tempat pemandian itu sering didatangi banyak orang. Ya. Yang kedua juga biasanya bersih-bersih makam, ya Pak ya. Bersih-bersih makam. Nah, tapi persoalannya bersih-bersih makam apakah harus menjelang Ramadan? Nah itu ya. Tapi itu tradisi ya, tradisi. Di samping bersih-bersih makam juga memberikan sesajen ya. Nah, oleh orang Jawa dulu budaya itu disebut budaya sadra. Budaya sadra itu di mana kita mendatangi ya para makam leluhur dengan memberi makan, memberi sajen dan lain-lain. Nah, oleh Islam kemudian diganti istilah sadra itu dengan sadranan atau nyadran ya. Nyadran yaitu di mana orang banyak rame-rame berziarah kubur dan bersih-bersih kubur. Makanya kalau di Tuban gini Pak ya, hari Ahad begini penuh sesak itu ya. Parkir Bonang itu penuh. Karena ini puncaknya ziarah kubur. Nanti setelah Ramadan prei ya. Nah, nanti Syawal baru mulai ziarah lagi. Ya. Berarti ziarah itu dibatasi waktu-waktu tertentu. Padahal ziarah itu kan bisa kapan saja. Nah, ini budaya yang sudah turun-temurun. Kalau ada yang baik ya kita
lakukan yang nggak baik yang tidak harus kita yakini sebagai sebuah syariat. Tapi setidaknya Bapak Ibu ada 3 persiapan yang bisa kita lakukan ketika kita mau masuk di bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan secara fisik. Persiapan secara fisik. Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah fisik. Jadi kalau jangan puasa itu fisik, ya. Yang non fisik itu kan ngikut aja. Karena yang dinamakan puasa itu kan mencegah dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti itu fisik ya. Ya, puasa itu ibadah fisik. Maka dibutuhkan fisik yang sehat, ya, yang sehat. Nah, kalau fisiknya nggak sehat ya nggak bisa puasa. Nah, dapat rukhsah gitu ya. Dapat rukhsah tidak berpuasa. Apalagi ibu-ibu yang hamilnya hamil tua tentu ya. Kalau hamil muda kan masih bisa berpuasa. Hamil tua kemudian melahirkan dan menyusui. Nah, itu berarti secara fisik mereka tidak punya kemampuan. Apalagi yang pekerja berat. Kalau nukang itu pekerja berat enggak Pak ya? Tukang bangunan itu pekerja berat enggak ya? Berat ya. Berarti karena pekerja berat, jadi tiap tahun enggak puasa Pak ya? Ada yang puasa, ada tidak. Tergantung orangnya. Nah itu ya, tergantung orangnya. Ya. Kalau misalnya gini, masjid ini datangkan tukang tiba-tiba pas di bulan Ramadan. Jadi alasan tukangnya, Pak aku raposo. Kenapa? Abot penggawean. Itu salah sing nekana tukang atau tukangnya Pak? Gara-gara jangan ngangkat noto masjid, ini alasan orang poso. Jadi 2 alasan gitu ya. Nah ini ya. Kalau sopir itu berat enggak Pak ya? Sopir itu berat enggak ya? Jadi semuanya tergantung ya. Tergantung. Coba kalau sopir itu berat. Nah, kalau misalnya profesinya sopir berarti nggak pernah poso terus. Tapi Allah memberikan sebuah rukhsah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, termasuk orang-orang yang tua, ya. Nah, itu diberi apa? Rukhsah oleh Allah. Maka fisik itu menjadi penting. Maka kita jaga fisik kita, ya, agar ketika beribadah itu menjadi lebih sempurna. Termasuk fisik itu adalah bangunan masjid kita. Nah, biasanya gitu ya. Bangunan masjid kita juga ikut diapakan Pak? Dibersihkan ya. Jadi biasanya kalau mau menjelang Ramadan itu bersih-bersih masjid. Tujuannya apa? Ya agar masjid ini nyaman ketika dijadikan sebagai tempat salat. Nah, kalau di kota itu hampir sekarang rata-rata masjidnya itu ber-AC, Pak. Masjidnya ber-AC, ya. Karena di kota ya. Kalau di desa gini kan ya pakai AC malah kadang-kadang apa? Pademen. Nah, itu ya. Ya, AC alami ya. Termasuk menyiapkan jadwal yang terkait dengan pelaksanaan Ramadan ya, itu fisik ya. Yang kedua secara materi, jadi persiapan materi. Jadi ketika beribadah puasa itu ternyata juga apa ya? Konsumsi makan kita itu bertambah atau berkurang, Pak ya? Pak Sulaiman, kalau jangan puasa itu konsumsi makannya itu bertambah atau berkurang ya? Seharusnya orang puasa itu konsumsi makannya berkurang ya? Seharusnya kan begitu. Tapi justru kalau puasa itu pola konsumsi makannya bertambah. Ini lucunya kan gitu ya. Sampai bukanya saja, buka itu ya. Itu ya ono teh, ono es. Ono cola, ono es.
Macam-macam itu ya. Kok makannya ya gitu. Balas dendam ya. Ini puasa balas dendam itu ya. Ya. Tapi yang kita maksudkan di sini materi itu bukan pola konsumsi kita. Tapi biasanya kalau puasa itu kan ya justru memperbanyak sedekah, masih takjil gitu ya. Nah, puncaknya itu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, itu biasanya begitu ya. Apalagi nanti kalau sudah akhir Ramadan ya, mertuanya rumahnya misalnya Jawa Tengah gitu. Berarti menyiapkan apa itu? Biayamu mudik. Nah, biaya mudik itu tidak sekedar mudik, tapi juga menyiapkan apa? Amplop. Akeh ternyata ya, kebutuhannya akeh. Orang-orang kan sampai Ramadan ya. Apa Pak? Lapsul jadid apa? Pakaiane anyar kabeh. Ya, jalan pemuda itu nek sampai akhir-akhir Ramadan itu penuh sesak, orang beli apa? Baju. Tapi sekarang sudah banyak yang pakai Shopee ya. Jadi beli pakaian itu tidak seperti dulu. Ya, tidak terlalu menarik sekarang itu ya, pergi ke mall-mall. Cukup Shopee diantar ya. Jadi itu materi. Nah, yang terakhir ini yang akan saya bahas. Persiapan ilmu. Karena ilmu itu melahirkan amal. Amal melahirkan ilmu atau ilmu melahirkan amal, Pak? Saya mau tanya jenengan. Ketika kita beramal itu, beramal dulu baru berilmu atau berilmu dulu baru beramal? Nah, kebanyakan kita itu kan beramal dulu, ilmunya sambil jalan. Itu naik gelem. Nek ora gelem wis beramal, mbok amal iku bener atau salah, nah, gitu ya. Sampai kadang-kadang kalau ceramah apa kultum Ramadan ditinggal mulai pulang. Soalnya apa? Nyuwen-nyuwen nih, nah, gitu ya. Ya. Padahal kesempatan ketika di bulan Ramadan itu memperbanyak ilmu. Karena ilmu itu akan melahirkan amal. Nah, selama ini kita balik, Bapak. Kita itu beramal dulu, ilmunya belakangan. Akhirnya apa? Terus amale opo anane. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita akan membahas yang nomor 3 ya, persiapan nomor 3. Kenapa ketika kita beramal harus berdasarkan ilmu? Kata Ibnu Qayyim, saya kutip di dalam bukunya, Al-amil bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, kasair bila dalilin, seperti orang yang jalan tanpa penuntun, tanpa petunjuk. Jangan ke Surabaya ya, tanpa Google Map sekarang bisa ndak nyampe. Dulu awal-awal kita ke Gerabakan itu, kalau mau ke Gerabakan pasti andalannya Google Map. Sekarang karena sudah hafal ya, maka tanpa Google Map. Pak Adi tadi seret langsung. Dulu awal-awal kita Pak Adi ya, kesini itu nyasar-nyasar terus. Ya. Begitu juga kalau kita mau beramal. Jadi beramal, orang yang beramal tanpa ilmu, ya, itu ibarat orang yang berjalan tanpa penuntun. Akhirnya gimana? Wis pokoknya beramal. Ini kata Ibnu Qayyim. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ya berkata begini, man abadallahu bi ghairi ilmin, barang siapa dari hamba Allah yang beramal tanpa ilmu, kana ma yufsidu aksara mimma yuslih, bahayanya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini Pak Teguh ini ditanya, ya, bangun IKN itu banyak mafsadahnya atau mafslahanya? Jawabannya mafsadah. Banyak kerusakannya. Jadi orang yang berilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, itu yang ditimbulkan itu pasti banyak kerusakannya. Banyak kerusakannya daripada manfaatnya. Karena apa? Karena biasanya orang yang beramal tanpa ilmu itu sakobere saenake. Nah, ketika mereka menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang pelik, nah biasanya mereka tidak mampu untuk
berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pelik itu. Akhirnya golek gampangnya, nah, gitu ya. Golek gampangnya Pak, rasa ruwet-ruwet Pak, nah, gitu ya. Nah, padahal masalah itu harus diapakan? Harus dipecahkan, harus dibahas dan diselesaikan bersama-sama. Misalnya sini, takmir ada masalah. Kalau ada masalah harus diapakan? Ya. Nah, bisa musyawarah itu kan ada ilmunya. Jadi tidak sekedar bermusyawarah. Ditanya mau musyawarah apa? Pakai musyawarah, Pak. Temanya apa? Nggak pakai tema-temaan. Nah, gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Bahayanya lebih banyak daripada mafsadanya. Kok nggak gitu aja? Ibu-ibu masak ini ya. Masak. Misalnya mau masak apa, Bu? Masak jangan apa, Bu? Jangan lodeh ya. Masak jangan lodeh. Coba kalau nggak punya ilmunya masak jangan lodeh. Begitu bapaknya dimakan, gimana Pak? Rasanya Pak? Akhirnya piye bapaknya? Masak itu iso atau ora iso toh? Lah gitu ya. Nah, akhirnya terus apa? Mubadir. Karena mubadir berarti apa? Mafsadah atau maslahah? Mafsadah karena mubadir, ya. Hari masak karena nggak enak dibuat akhirnya. Padahal tukune ya larang. Coba kalau punya ilmu, wah, dinggerabakan itu kurang apa ya Pak ya? Mau masak apa saja bisa, ya Pak ya. Mau dimasak apa saja bisa, tinggal ngambil. Tapi kalau ada ilmunya, nah itu. Sehingga kalau dimasak lodeh, enak aja kalau dinggerabakan. Karena punya ilmu. Naik sepeda motor misalnya anak-anak muda. Coba kalau nggak ada ilmunya, akhirnya apa Pak? Banter ya pokoknya ya. Ada tikungan, banter ya. Coba kalau punya ilmu, kalau ada tikungan pelan-pelan dan tidak bolehnya nyalip. Tapi kan nggak punya ilmu, terus dianggap nggak ada uang ya. Akhirnya apa? Bahaya atau enggak? Nah ini ya, ini. Jadi beramal tanpa ilmu itu mafsadahnya lebih banyak. Ya. Bahkan bisa jadi ya, karena amalannya itu amalan yang tidak ada dasarnya, bisa jadi menjadi sia-sia. Nah, sia-sia. Termasuk puasa ini. Kalau puasa tanpa ilmu, kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dapatnya hanya lapar, haus dan lapar saja. Nah kok bisa? Ya karena dia sekedar puasa. Nah beda kalau jamaah Masjid Mujahidin ini ya. Karena berpuasa dengan ilmu, maka dia tidak sekedar berpuasa. Tapi bagaimana puasanya itu berkualitas. Maka benar kalau Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seorang hamba yang beribadah tanpa ilmu itu, mafsadahnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan begini, ini pengantar dulu Pak ya. Man faraqat dalil dhallas sabil. Barang siapa yang berilmu mengenyampingkan dalil. Barang siapa yang beribadah kok berilmu. Barang siapa yang beribadah mengenyampingkan dalil. Dalil itu maksudnya ilmu. Karena ibadah itu harus berdasarkan dalil. Apalagi itu ibadah mahdhah. Harus ada dalilnya, tidak boleh beribadah mahdhah tanpa ada dalil. Nah, barang siapa yang menafikan dalil, ngelepas dalil, wis ora pakai dalil-dalilan. Yang penting mbah-mbah kuriyen ya ngono wis. Nah, dhallas sabil kata Ibnu Taimiyah. Pasti jalannya apa? Jalannya sesat, jalannya rusak gitu ya. Wala dalila illa bima jaa bihi rasul. Dalil itu ya apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka di dalam hadis itu, dalam Al-Qur'an itu, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datangnya dari Rasul, maka hendaklah kamu ambil, dan apa saja yang datangnya dari yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kalian tinggalkan. Kan itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ketika kita beramal harus berdasarkan dalil? Ini jawabannya. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 37. Allah berfirman, wala takfu. Apa artinya?
Jangan kamu mengikuti ma laisa, sesuatu yang tidak ada laka bagimu bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu itu tidak ada ilmunya. Terutama ketika beribadah. Maka ngaji begini Bapak Ibu, itu dalam rangka apa? Kita mendapatkan ilmu. Tapi kadang-kadang ngaji itu kepentingan guyon gitu ya. Gak ada ilmu belas ya. Ya, maka ilmu itu harus fokus ya. Ngaji itu harus fokus. Apa ketika kita pulang dapat ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Karena nanti pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita yang membenarkan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat itu, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi salat kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Nah, di antaranya sumber ilmu itu di mana, Pak? Sumber ilmu di mana, Pak? Hadir di majelis ilmu, hadir di kajian-kajian seperti ini. Anak-anak kita Pak, muda-muda, kalau di kota loh ya, kalau di sini masih banyak anak-anak. Anak-anak kita kalau ditanya ilmu itu dari mana sumbernya? Ya di YouTube. Ilmu itu di YouTube, ilmu itu di website gitu ya. Jadi akhirnya apa? Anak-anak kita itu malas datang ke masjid, apalagi untuk kajian seperti ini. Nah, biasanya kajian-kajian seperti ini hanya diminati oleh bapak-bapak dan mbah-mbah aja. Nah, maka harus kita rubah mindset kita bahwa sumber ilmu itu diantaranya adalah hadir di majelis ilmu. Maka kenapa Nabi itu ya sampai menyebutkan beberapa keutamaan majelis ilmu agar orang mau datang ke majelis ilmu. Nah, gitu ya. Makanya kita datang ke sini itu untuk dapat apa, Pak? Dapat ilmu atau dapat pahala, Pak? Ya pahala ya ilmu gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ilmu yang kita miliki saat ketika kita hadir di masjid ilmu terkait dengan Ramadan adalah ilmu tentang tuntunan sholat malam. Apa Pak? Ilmu tentang tuntunan sholat malam. Nah, kita akan kaji di sini ilmunya ya. Di antara ilmu. Nanti yang puasa sudah dikaji banyak. Nanti kalau yang kultum sini kan mesti bahas puasa terus ya Pak ya. Nah, maka saya akan menyampaikan ilmu terkait dengan sholat malam. Ya, atau sering kita sebut dengan sholat tarawih. Sebelum masuk ke sana saya mau tanya jenengan, Bapak, sholat tarawih itu ada dalilnya enggak, Pak? Penyebutan sholat tarawih itu ada dalilnya enggak? Nah, enggak ada. Pak Suhadi mengatakan enggak ada. Jadi istilah sholat tarawih itu enggak jangan temukan di Al-Quran dan di hadis. Ustadz, nah sini umumnya nyebutnya sholat tarawih. Nah wis kadung marahi ya. Nah gitu ya. Nah berarti kalau kita nyebut sholat tarawih itu salah? Enggak salah. Nah kok enggak salah? Nah nanti kita jelaskan. Nah gitu Pak ya. Ya. Jadi istilah sholat tarawih itu enggak ditemukan di Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Nah kondi kira-kira dari mana Pak? Ya. Penyebutan sholat tarawih itu dari ulama. Ya, dari ulama. Karena kalau sholat tarawih itu setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam istirahat, leren, meneng se. Temeriki meneng itu suwi atau lama Pak? Atau cepat Pak? Istirahat se. Nah biasanya ini istirahat itu kan ngobrol dewe-dewe ya. Apalagi kalau berislamnya itu masih mu'alaf. Berislamnya masih mu'alaf. Maksudnya baru masuk Islam atau baru bersinggungan Islam. Itu biasanya kan ilmunya tidak begitu cukup. Sehingga kalau habis sholat ya ngobrol gitu. Nah kiai-kiai dulu kita ngajarin daripada ngobrol gunakan berzikir. Akhirnya diajari manton salam terus diajari zikirnya pripun adik-adik subhanallah alhamdulillah
La ilaha illallah Allahu akbar. Nulih. Gitu toh? Ya, itu dari mana itu? Ya daripada ngobrol dewe-dewe diajari di zikir. Cuma sudah kadung nek ra ngono ora pas itu. Akhirnya mesti ngono. Nah, padahal kan tidak harus begitu, ya. Pas istirahat itu kita bisa berzikir atau berdoa sendiri, ya. Nah, cuma orang dahulu itu kan Islamnya baru mualaf, akhirnya diajari zikir. Nah, dianggap yang seperti itu sebagai keharusan. Akhirnya nih marah sholat 2 rakaat ya mesti ngono. Nah, kalau di sini sudah enggak Pak ya. Nah, itu ya. Nah, apa istilah sholat tarawih itu Pak? Di dalam hadis-hadis Nabi ya, kita pahami, kita dapatkan ternyata istilah sholat tarawih atau kita sebut dengan qiyamul lail ya, atau qiyamul Ramadan, atau sholat lail atau sholat tahajud. Di dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah bahwa sholat malam itu memiliki banyak nama. Memiliki apa? Banyak nama. Banyak nama itu maksudnya kadang disebut sholat lail, kadang disebut qiyamul lail, kadang disebut sholat tahajud, kadang disebut qiyamul Ramadan. Bahkan, nah ini bahkan sholat lail itu kadang disebut dengan sholat witir. Jadi sholat witir itu ya sholat malam. Dan kadang disebut dengan istilah yang sekarang sering kita pakai, yaitu sholat tarawih. Nah ini dalil-dalilnya ya. Nah ini Pak, di dalam putusan PP Muhammadiyah, jadi sholat malam itu kadang disebut dengan istilah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu ya sholat malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya sholat malam. Qiyamul Ramadan itu ya sholat malam. Kadang disebut juga dengan istilah witir. Itu ya sholat malam. Dan kadang disebut dengan istilah sholat tarawih. Saya mau tanya, sholat tarawih itu beda nggak dengan sholat tahajud? Sama nggak? Sama atau beda Pak? Pak Sulaiman, sholat tarawih itu sama nggak dengan sholat tahajud? Sama. Nah, jawaban sama itu ternyata tidak semua orang bisa menjawab sama. Pasti mengatakan begini, sholat tarawih itu beda dengan sholat tahajud Pak. Nah kalau beda berarti itu sholat tarawih sendiri, sholat tahajud sendiri. Kalau sama berarti gimana Pak Sulaiman? Kalau sama gimana berarti? Ya sholat tahajud ya sholat tarawih. Nah, kalau sama itu berarti kalau sudah sholat tarawih ya sudah sholat tahajud, sehingga tidak perlu tahajud lagi gitu loh maksudnya. Kadang kan ada gitu ya Pak ya, habis sholat tarawih, Ustaz nanti malam saya mau tahajud. Enten mboten? Enten ya yang gitu ya, Ustaz saya sudah sholat tarawih, saya tidak ikut witir. Witirnya nanti. Jadi sholat bareng imam gini ya, sholat bareng imam gini, dia tidak ikut witir imam, dia pulang. Padahal saya tanya, niatnya ke masjid tadi mau sholat apa Pak? Kira-kira niatnya apa Pak? Mau niat sholat 8 rakaat atau sholat tarawih? Nah, kalau masih 8 rakaat itu belum sholat tarawih namanya. Belum selesai namanya. Nah, supaya selesai dia pulang dulu, diteruskan nanti malam. Terus berapa jumlahnya? Saya tahajud dulu Pak, baru witir. Nah, berarti tarawihnya yang 8 tadi sholat apa? Padahal Nabi dalam sholat tarawih atau sholat qiyamul lail atau sholat tahajud atau macam-macam namanya tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Ini Pak, ini penting saya sampaikan ilmunya, biar jamaah mujahidin ini memiliki pemahaman yang kuat. Bahwa Nabi kita lacak daripada sumber-sumber yang benar di hadis-hadis yang kita yakini memiliki
kebenaran dan kesahihan, tidak dijumpai Nabi itu pernah salat malam lebih daripada 11 rakaat. Ada 13, tapi maksudnya yang 2 itu adalah salat iftitah. Ya. Salat iftitah itu biasanya salat pemanasan. Nah, biasanya itu dilakukan di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kan wis salat Isya sudah qobliyah sehingga wis panas, sehingga nggak perlu pemanasan, langsung salat tarawih, lalu dikomandoi oleh Ustadz Ilham, shollu sholatat tarawih. Piye Mas? Kalau orang muslimnya, Islamnya baru mualaf, semuanya dikomandoi Pak. Tapi kalau sudah nggak mualaf, nggak perlu dikomandoi. Ayo kita sholat tarawih gitu aja. Nah sudah ngerti apa dikasih komando barang, gitu? Kalau jangan sudah ngerti perlu nggak komando? Perlu aba-aba. Aba-aba itu penting kalau belum tahu. Kalau udah tahu, perlu aba-aba? Nggak perlu. Kenapa ada adzan? Jawabannya apa? Ya karena belum tahu waktu masuk salat. Kemarin saya bahas itu Pak. Adzan itu panggilan atau berita Pak? Pak Suedi, adzan itu panggilan atau berita? Panggilan. Berarti kalau enggak memenuhi panggilan berarti apa? Adzan itu panggilan atau berita? Ini panggilan berarti jenengan harus apa? Tapi ini berita, itu tanda saja kok, tanda waktu masuk salat. Enggak sik tak lanjutnya penggaweanku sik. Nah itu berita Pak. Ya, berita itu kan iso saiki dilakoni, iso engko sak sempate. Tapi ini panggilan. Loh, ini penting ya Pak ya. Ini penting saya sampaikan. Makanya kenapa? Kalau ada adzan salat Jumat itu nunggu panggilan. Nunggu adzan Jumat, ya toh? Di kota-kota itu, ya, tapi beda kalau di Darussalam, di Al-Fajri sama Mubarak itu sudah lumayan Pak. Jadi sebelum adzan kurang lebih 10 menit atau seperempat menit itu sudah halaman utama itu sudah lumayan penuh Pak. Kalau di sini Pak, Jumatan itu kira-kira sopel loro, wong loro atau telung baris pisan Pak? Loh maksud saya sebelum adzan itu loh Pak. Oh paling 2 baris. 2 baris atau cuma 2 orang? Kadang ya banyak, kadang enggak. Biasanya kan nunggu khotib apa? Assalamualaikum lagi tunuk dewe. Nah itu ya orang ono adzan. Padahal sunnah Nabi. Ini yang ada yang sudah pernah umroh Pak? Belum ya. Saya doakan mudah-mudahan ada yang bisa berangkat umroh. Amin. Bahkan bisa berangkat haji. Amin ya. Jangan kalau pernah umroh Pak ya. Kalau Jumat ini Pak ya. Jam 11. Jam 11 itu Pak. Padahal sholatnya di Mekah itu jam 12. Jam 11 itu pintu-pintu menuju Masjidil Haram itu sudah ditutup oleh askar Pak. Karena sudah penuh Pak. Pasti kalau datang jam 11 itu sholatnya di pelataran semua. Padahal sholatnya jam berapa? 12. Jam 12 Pak. Berarti 1 jam sebelumnya atau 1 jam setengah sebelumnya itu sudah masuk masjid. Di sini Pak. Temen iki Pak. Karena menunggu apa? Idza nudiyalis sholat. Nunggu ono panggilan adzan. Beda perlakuan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kalau jangan baca di hadis itu ya, setiap Jumat itu ya, malaikat-malaikat berdiri di mana? Pintu-pintu masjid. Pernah baca hadis itu Pak ya? Kemudian malaikat menulis satu persatu siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Kemudian setelah imam naik ke mimbar, malaikat apa Pak? Nutup. Ditutup itu tulisan yang sapa wis mlebu tadi. Kemudian malaikat ikut bersama kita. Daken kalau jangan roh malaikat duduk aman jenengan. Wah, jangan pasti gimana?
sewenang Pak, ya, sewenang bahagia karena sholat jenengan didampingi tempat duduknya oleh malaikat. Nah, sing lagi teko piye Pak? Ya dia hanya mendapat pahala sholat Jumat tapi tidak punya fadilah keutamaan sholat Jumat. Nah, itu bagian daripada apa? Kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu ilmu Pak ya, ilmu. Nah, kembali ke tadi. Di dalam penjelasan nanti kalau jangan bisa baca di etika sholat berjamaah saat sholat malam, mesti sering membacakan hadis ini Pak. Ini hadis yang harus disampaikan oleh ketua takmir ketika ngimami pada awal Ramadan. Nah, siapa Pak Sulaiman hari pertama yang akan ngimami sholat sini? Nah, sampaikan hadis ini ya. Innar rajula, sesungguhnya seseorang idza shalla ma'al imam, apabila sholat malam bersama imam. Ini konteksnya sholat malam ya. Berarti sholat tarawih itu bersama imam atau sendiri Pak? Sama imam ya. Ya. Hatta yansarifa, dia bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam selesai Pak. Bukan terus walu nyempal pulih ndak ya. Jadi aturannya sholat malam berjamaah itu ya harus bersama imam sampai imam selesai. Pak no khotbah suwi Pak. Ya alhamdulillah oleh ilmu gitu caranya memasukkannya. Jangan kok suwine tok. Karena ilmu itu menuntun kita untuk beribadah lebih baik. Alhamdulillah adalah ilmu langgan ya. Tapi kadang-kadang kan khotbah suwi itu malah jadi apa? Jadi apa Pak? Jadi trauma. Khotbah suwi ini mari-mari terawih sampai jam 09.00. Kami nggak mungkin Pak ya, terawih sampai 09.00 nggak mungkin ya. Paling banter sak jam itu wis lumayan. Hatta yansarifa, sampai selesai. Kalau itu yang kita lakukan, khusibalahu qiyamul lailah, maka kita sholat malam kita itu nanti dicatat oleh Allah, oleh malaikat ya, pahalanya seperti sholat semalam sentuh. Nah itu Pak ya, itu pahala sholat berjamaah ya ketika kita sholat malam. Maka aturannya sampai apa Pak? Sampai selesai. Jangan belum selesai lalu pulang dewe sakno khotibe sing ngisi ceramah iki ngasih ceramah sapa wis bedal dewe. Nah ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu berapa salat tarawih dan bagaimana cara salat tarawih? Di dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah ya. Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu memilih dua cara dalam sholat malam. Walaupun sebetulnya sholat malam itu banyak modelnya. Berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis maksud saya yang jelas menjelaskan tata cara sholatnya. Ada yang 2 sampai 6 kali. Yang 2 pertama itu sholat iftitah. Nah itu biasanya dilakukan di luar Ramadan. Kemudian ditutup witir 1 rakaat. Ya. Atau model yang kedua, nah ini yang dipakai di beberapa masjid, terutama di Tuban, yaitu 5 kali, ditutup witir 1 kali. Jumlahnya berapa? 11. Atau yang ketiga, 4 rakaat salam, witirnya 3 rakaat sekaligus. Ya, jumlahnya berapa? 11. Kalau dengan nanti pas ke Jogja atau ke Jawa Tengah, hampir rata-rata madhab Jawa Tengah dan Jogja itu menggunakan 4-4-3. Ya. Kalau Jawa Timur itu biasanya senang menggunakan 2-2. Nah, cuma berapa witirnya? Nah, ini yang perlu saya kuatkan. Menurut versi Tarjih Muhammadiyah, jika jenengan menggunakan 2-2-2, maka witirnya cukup 1. Tapi kalau menggunakan 4-4, maka witirnya 3. Ustadz, bagaimana kalau yang 2-2-2-2 witirnya 3? Nah, menurut versi Tarjih Muhammadiyah sampai hari ini belum ditemukan dalil.
Ada memang dalilnya 2, 2, 2, 3, tapi tidak sampai 11 hadisnya. Dan itu dari Ibnu Abbas. Tapi prakteknya berat. Karena apa? Karena Nabi itu kalau sholat 2 rakaat, yang jumlah witirnya 3 itu, habis sholat 2 rakaat tidur. Kemudian bangun, wudhu lagi, sholat lagi 2 rakaat, tidur lagi. Nah, jangan yang kebablasan turunnya. Kalau Nabi kan enggak, ya. Nabi itu nyun sewu mripate merem tapi hatine melek. Nah jenengan mripate nutup, atine nutup. Sehingga nek wis turu ora iso melek rasa tangi. Tapi biasanya kalau udah usia di atas 50 ke atas, itu kemampuan tidurnya itu sangat sedikit. Ya Pak ya? Jangan kalau sudah bangun jam 2 gitu, bisa turun meneh enggak? Enggak bisa. Nah, beda kalau masih usia Pak Suhadi gini, jam 2 itu tangi, turun meneh bisa enggak? Saged. Saya itu sekarang Pak, kalau jam 2 bangun, wis ra iso turun meneh Pak. Nggak bisa tidur lagi. Nah kalau sudah nggak bisa tidur gimana? Apa yang kita lakukan? Ya itu orang yang beriman. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam untuk sholat walaupun sebentar. Sebentarnya berapa? Nah kalau di Ramadan iso 5 rakaat saja wis matoh Pak ya. Iso 7 rakaat wis mata. Tapi kalau di Ramadan 11 rakaat itu masih kurang. Saya kurangnya sampai selikur. Saya kurangnya mana sampai 30 telu. Oh. Akeh atau akeh? Oh akeh. Nah kita memilih hanya 11 saja berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ada praktek yang keempat yaitu 2-2-2 tapi witirnya 5. Ada hadisnya. Ya. Tapi nek fitir 5 aku terus si imamnya kok lali, wis salat 3, oleh 4, oleh 5. Akhirnya kok oleh 4, subhanallah. Salat tarawih kok subhanallah terus. Nah, ambil yang paling ringan. Yang paling ringan tuh 2, 2, 2, 2, 1 itu paling ringan. Kalau imam 2 rakaat kok sampai lali ya. Kira-kira piye, Pak? Iki imamnya mikir apa? Mikir utang. Nah, nek 4 itu ya agak riskan kalau imamnya nggak biasa ya. Nah, biasanya nggak hitungan driji gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, ini dalilnya Pak. Dalilnya. Ada dalilnya Pak. Jadi kita beramal itu berdasarkan dalil. Yang 2 jumlahnya 6 ditambah 1 karena yang 2 itu adalah iftitah, itu dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Padhalika salasa asrata rakaatan. Nah, itu semuanya jumlahnya berapa? 13 rakaat. Di mana yang 2 rakaat itu adalah yaitu salat yang ringan. Nah, kemudian 2 rakaat. Atau hadis yang kedua 2 terus 1 rakaat. Ini berdasarkan ini. Hadis dari Aisyah, riwayatnya Muslim, sahih. Di mana Nabi itu kalau sholat malam itu dimulai dari sholat isya, sampai fajar. Kira-kira dengan sanggup Pak? Ya karena nggak sanggup, ya kita ambil awal waktu aja cuma sebentar Pak ya. Nggak terlalu lama. Ya. Daken nang Masjid Mujahidin salat tarawih sak jam setengah. Nah, kira-kira pripun, Pak? Jamaah mlayu dhewe-dhewe. Iso setengah jam ya alhamdulillah, iso istiqamah. Nah, Nabi itu salat itu ya yusallimu baina kulli rakaatain. Nabi itu salam setiap 2 rakaat. Wa yutir biwahidatin. Witir 1 rakaat. Jelas enggak, Pak? Jelas ya? Ya, jelas. Hadisnya jelas. Ya. Atau dibuat dari sini, Nabi itu kalau salat malam 2-2-2. Tapi kalau khawatir subuh ya, karena
mungkin kelamaan gitu ya, maka wayutir biwahidatin, witirnya satu. Jadi Nabi itu kalau dua-dua itu sering witirnya satu rakaat, tapi ada yang 5 juga ya. Atau yang ketiga, nah ini ya, cara ketiga itu adalah 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Hadis ini ketika Abi Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, Aisyah, piye to Nabi itu salat malam terutama di bulan Ramadan? Nabi itu kalau salat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Ini dalil penguat bahwa Nabi itu memang nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi sudah ditakyid gitu, dikunci gitu. Kalau sudah 11 rakaat Nabi selesai, nggak perlu nambah lagi. Ini sudah dikunci, ya. Yusolli arba'an rakaatin. Nabi sholat 4 rakaat, berhenti, 4 rakaat berhenti. Nah, kenapa kata 4 ini tidak kita terjemahkan 2-2? Karena ini menggunakan kata kaifa. Kaifa itu bagaimana? Kaifa itu berarti kaifiyah. Kaifiyah itu berarti sudah rinci. Sehingga menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah, kata 4-4 itu tidak perlu difasol, tidak perlu dipisah menjadi 2-2. Itu menjadi wasol, satu kesatuan. Dan jangan bisa buka nanti di kitabnya Albani juga sama. Jadi 4-4 itu adalah cara di antara cara sholat tarawih atau sholat malam. Nabi 4-4 kemudian ditutup dengan 3, ya. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kuat. Nah, karena ini ada konteks Ramadan, maka Jogja, Jawa Tengah itu kalau sholat tarawih itu sering menggunakan 4-4-3. Nah, kalau Jawa Timur itu biasanya alirannya 2-2, ya, 2-2. Ada yang 2-2-1, ada yang 2-2-3. Yang 2-2-3 itu karena pakai hadis ini dipotong-potong, tapi yang 2-2-1 pakai hadis Aisyah. Nah, fatwa Tarjih itu menganggap bahwa 2-2-2-2 witir 1 itu sudah jelas. Sementara yang 4-4-3 diambil 2-2 itu adalah pemahaman, jadi tidak perlu dipakai. Jadi kesimpulannya, salat tarawih itu adalah menggunakan berapa Pak? Yang dipedomani oleh fatwa Tarjih, yaitu 2-2-2-1 atau 4-4-3. Inilah sesuai dengan hadis yang saya sebutkan. Itu fatwa tarjihnya munine ngoten. Nah, sekarang kita di sini kan termasuk apa? Termasuk tingkat ya terbawah daripada struktur yang ada. Maka kita ngikuti apa yang menjadi putusan tarjih. Yang penting kita tahu ilmunya. Kenapa kalau harus begitu? Kenapa harus begini? Karena beramal tanpa ilmu itu seperti orang berjalan tanpa tuntunan. Tapi kalau tahu dalilnya, Masya Allah, jangan, oh ini dalilnya ada. Ini sudah saya share di grup ngajimu Pak ya. Yang derek ngajimu tinggal lihat aja. Ini yang derek grup ngajimu siapa? Pak Sulaiman derek? Derek ya, sudah tak share ya ini ya. Atau di Tamir Masjid itu sudah saya share. Karena saya punya kepentingan untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kalau dengan sudah witir, itu tidak perlu witir lagi. Dan tidak perlu sholat malam lagi. Seperti tadi loh Pak Sulaiman ya. Jadi terawih itu ya sholat malam. Nah terawih sempurna kalau sudah witir. Jadi kalau belum witir, terawihnya belum. Makanya kalau yang bedal tadi dilanjutkan witirnya malam kan begitu. Itu maksudnya supaya diakhiri dengan witir. Hadisnya mana ini hadisnya? Jadikanlah akhir sholat malammu ya itu witir. Jadi kalau sudah witir berarti sholat malamnya sudah selesai, tidak ada sholat malam lagi. Ya, gitu ya. Nah. Kecuali jangan menggunakan ini, menggunakan pola yang ini, tidak apa-apa kalau mau pola yang ini. Maka ini merupakan bagian dari witir. Contoh ini 8-1-2. Nah 2 ini bagian dari witir sebetulnya. Nah, cuma caranya 8-2. Ya, ini ada. Atau 2-7-2.
Ini ada hadisnya, caranya bagaimana ada. Cuma ini caranya terlalu ruwet sehingga kadang-kadang bingungkan. Nah, Muhammadiyah ngambil yang cara yang termudah. Apa itu? 2, 2, 2, 1 atau 4, 4, 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi witir itu merupakan apa? Penutup daripada sholat malam kita. Maka ketika sudah witir tidak perlu apa? Sholat malam lagi. Ini hadisnya ya. Apalagi sudah witir mana? Itu malah menyalahi hadis. La witrani fil laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita, ilmu kita terkait dengan sholat malam. Barangkali kita tambah sekitar 5 menit. Ada yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau tanya, monggo Pak. Monggo Bu, Bapak. Ya, Nggih, monggo Pak. kalau azan itu kan Ya. panggilan sholat Pak. Ya. Tapi kebanyakan di sini tuh orang mati diazani gimana? Ya. Makanya tadi berilmu itu harus beramal itu harus berdasarkan dalil. Ya. Nah, dalil itu apa? Nah, ini kan kajian saya kan tidak sampai ke sana. Kalau sudah saya bahas dalil, Pak, wah itu kalau kuliah itu butuh 4 SKS, Pak. Kalau kuliah 1, Pak, dalil itu bulat, Pak. Tapi saya jelaskan secara sederhana saja. Dalil itu adalah landasan beramal. Dalil itu apa, Pak? Landasan beramal. Nah, karena azan itu beramal atau main-main, Pak? Pak, beramal ya, beramal. Ibadah atau mboten? Ibadah. Wis beramal ibadah. Jangan beramal itu ya ibadah ya. Ya. Maka dia dituntut dalil. Ada nggak dalilnya? Itu penting dulu. Kalau ada, jangan berhenti dulu. Dalilnya ini benar atau salah? Nah, ngene sik. Ngono, jarene atau gini, lah wong urip ae dikongkon salat apa meneh wis mati. Nah, malah justru wong mati iku enggak perlu salat. Nek urip wajib salat, kan begitu. Nah, ini persoalan-persoalan. Nah, ternyata dalil yang kita cari terkait dengan adzan saat apa? Mana jenazah atau dikubur, sudah saya di grup Pak ya. Ya, itu hadisnya itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu Pak. Bukan, hadis maudhu itu boleh jadi lemah, boleh jadi la aslalahu. Enggak ana sumbere, kondi tiba-tiba ana hadis kayak ngono. Kira-kira gitu loh, Pak. Hadis maudhu itu dua kemungkinan. Yang pertama dhaif, yang kedua la aslalahu. Tidak dijumpai dari mana sumbernya hadis. Nah, cirinya hadis sing enggak ana sumber itu biasanya hadis yang enggak ada sanadnya. Atau kajiannya panjang Pak ya. Ya. Tiba-tiba muncul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iku sapa iki? Atau tiba-tiba nyatet an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya terakhir riwayatnya apa? Ternyata riwayatnya enggak jelas. Nah, kalau riwayatnya rawahu Imam Muslim, nah, mesti bisa kelacak. Apalagi rawahunya itu Imam 7. Imam 7 siapa, Pak? Ahmad, Bukhari, Muslim, Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, atau disebut dengan Abu Mus dan Natiri. Ditambah 2, 3 misalnya Tabrani, Delami, Imam Baihaqi. Tambah lagi, wakai Pak sebetulnya ya. Tapi biasanya kalau 7 ini ada, hampir dipastikan tinggal kita cek nanti hadisnya ini sahih atau tidak. Saya punya program untuk mengecek itu Pak ya. Nah, biasanya kalau saya belajar sama teman-teman itu, nah, kita buktikan di sini Pak ya. Kita buktikan di sini ya. Biasanya kita potret gitu hadisnya, kalau kita cari gitu ya, ono atau tidak. Nah, ini sudah canggih sekarang. Nah, ini bahasa Arab semua Pak ya. Bahasa Arab ilmunya pondokan ya. Saya baru paham ini aja setelah S1 selesai, baru paham ini Pak. Mas saya masih mondok
SMA itu ya orang ngerti apa-apa, ini kan belum paham Pak. Baru S1 tamat itu baru tahu menggunakan ini. Oh, apalagi S2, panganan saya ini sudah. Ya. Itu Pak ya. Jadi caranya kita mengecek ana dalile atau ora. Nek ana dalile, dalile iki bener atau salah. Nah, sudah saya share Pak. Nanti di-share Pak ya. Dan baca ya, jangan ya. Nanti tak kirim Pak Sulaiman, Pak Suhadi nanti hadisnya itu ya terkait dengan ngandani wong mati. Termasuk ngandani anak lahir. Nah, ngandani bayi lahir. Ana syariatnya ya, Bu? Pak. Kalau di Muhammadiyah, ini di Muhammadiyah ya. Ini di Muhammadiyah. Kalau bayi lahir itu tanpa adzan, tanpa qomat. Saya pas punya anak pertama sama mertua saya, oh diadzani, diqomati. Nggih, Bu, nggih tok wis ngono wis. Daripada berdebat sama mertua kan tidak enak ya. Nggih, Bu. Nggih, insyaallah. Nggih iku ya nggih tok kula. Mboten kula adzani, mboten kula qomati. Ya. Ya memang tidak ada syaratnya. Hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu palsu. Ya, hadisnya dhaif, diperbincangkan oleh para ulama hadis. Maka fatwa tarjih ya, itu mengatakan bahwa mengadzani orang anak bayi lahir itu adalah hadisnya dhaif sehingga tidak perlu amalkan. Temriki pripun, Pak? Diadzani ngoten. Nggih. Nah, monggo jangan ikuti fatwa tarjih ya, ora usah diadzani, ora usah diqomati. Tapi kalau jangan wong biyen-biyen ngono apa? Kiai ku ngono ya, monggo, Pak. Terus lain niku diadzani niku agar dados tiyang soleh solehah. Gini Pak ya, soleh solehah ini begini Pak. Anak kita ini kan muslim, lahir dari bapak ibunya muslim, ya toh? Ya toh mboten? Kira-kira anak kita nanti berkembang jadi muslim enggak? Pak? Kok belum tahu? Kita ini muslim, ibunya muslim, anak kita lahir, kira-kira jadi muslim enggak? Ini belum tahu, berarti anak kita nanti kalau dewasa harus disyahadati ulang, Pak. Jangan pernah syahadat ulang, Pak? Paling banter apa nikah ya? Apa nikah? Maka nikah itu, syahadat itu bukan rukun nikah. Tapi kan naib kan, ayo syahadat gitu ya. Padahal sebetulnya tidak perlu gitu ya. Nah, suruh syahadat itu mempertegas iki nganteni muslim ta ora. Maksudnya ngono lho, Pak, ya. Oh, iso syahadat berarti muslim tenanan gitu. Nah, begitu Pak ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya ketika kita lahir itu sudah membawa fitrah, namanya fitrah uluhiyah. Kemampuan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bapak ibunya muslim, maka anaknya apa? Mengikuti kebiasaan bapak ibunya. Sampean adzani, sampean qomati nih bapak ibu enggak pernah nemu sholat Masjid Mujahidin, anaknya pripun? Ini alhamdulillah anak-anak kita ini ke masjid ya, karena bapak ibunya ke masjid. Coba kalau bapak ibunya enggak pernah ke masjid, kira-kira Pak cilik anakku lho Pak, dua belas Pak, gedene kok eling masjid. Itu mungkin karena dikit diadzani, enggak ada hubungannya. Itu karena doa yang jenengan panjatkan tiap malam, tiap hari, Rabbi habli minas sholihin atau Allahumma ja'alni muqimas shalah wa mundur riyati. Saya cilik, saya gede urung sapa masjid. Dan jenengan wis tuwa, anak jenengan apa? Sadar baru ke masjid. Itu kan berkat doa jenengan. Jadi enggak ada hubungannya adzan sama itu, ya. Itu yang paling dominan itu karena kebiasaan bagus yang bapak ibunya lakukan, lalu anaknya apa? Anak itu biasanya niru bapak ibu ton itu tanggone. Bapak ibu Kalau bapak ibu jelek kok anaknya bagus, itu anak luar biasa itu. Luar biasa, ya. Luar biasa. Itu anak yang memang betul-betul pilihan itu ya. Bapak ibu era pernah sabuh masjid, anake sabuh masjid. Bapak ibu ora kenal Al-Qur'an, anake tahfidz Al-Qur'an. Tapi kan siji loro Pak ngono kok Pak ya. Enggak akeh gitu ya. Biasanya bapake ora iso maca Qur'an, ya anake melu-melu ora gelem maca Qur'an, kayak gitu. Makanya kalau bapak ibu rajin baca Qur'an,
anaknya mesti ikut kepengen iso maca Quran. Tapi kalau misalnya bapak ibu rajin maca Quran, anaknya kok ora gelem, ya didungakno terus ya Pak ya. Siapa tahu nanti dewasanya dia menjadi orang-orang yang soleh dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah.